Jadi beberapa tahun lalu dalam satu perjalanan dengan kereta api, ya saya bertemu dengan rupanya dari bincang-bincang. Jadi saya perjalanan dari Surabaya ke Sragen dengan kereta api begitu. Lalu kemudian saya bertemu seorang bapak bincang-bincang, ya dia memperkenalkan diri kalau dia ini seorang trainer, ya jadi trainer yang kerjanya keliling-keliling dari BUMN satu ke BUMN yang lain, ya jadi di seluruh pelosok negeri ini, pelosok Nusantara. Jadi sebagai tugas trainer ya. Nah, untuk BUMN. Nah, kemudian ya ngomong-ngomong, ya ngalor ngidul begitu, akhirnya beliau itu tiba-tiba yang mengatakan ini apa yang saya sharingkan ini berarti kejadiannya 12 tahun lalu ya. Ya. Jadi kemudian beliau mengatakan orang zaman sekarang ini banyak yang begitu reaktif ya. Apa-apa emosi, apa-apa cepat marah ya. Jadi beliau juga membandingkan dengan latar belakang sebagai seorang Jawa ya, dari suku Jawa. Beliau menyatakan itu, ya orang zaman sekarang ini begitu reaktif, apa-apa emosi, apa-apa marah. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau lihat, kita mau belajar dari masyarakat Jawa zaman dahulu, ya, ada kemudian orang-orang tua, itu ada satu kebiasaan yang sangat sederhana, yaitu apa? Ya, leyeh-leyeh, lalu kemudian sambil kemudian mendengarkan burung perkutut piaraannya. Kelihatannya ini satu kebiasaan yang sangat sederhana ya. Nah, tapi kemudian kalau kita melihat dari kalangan budaya Jawa ini, kebiasaan diam, leye-leye sambil mendengarkan suara burung perkutut, ya suara burung perkutut ini. Tetapi ini juga rupanya kebiasaan ini juga membangun kehidupan batin, ya lebih-lebih di kalangan masyarakat Jawa ya. Jadi kebiasaan untuk mendengar, padahal zaman sekarang ini paling sulit, yaitu untuk apa? Untuk mendengarkan. Orang lebih senang ngomong, lebih suka banyak bicara daripada mendengarkan. Nah, tetapi kebiasaan dari orang-orang tua dalam budaya Jawa di masa lampau, leye-leye, lalu kemudian mendengarkan suara perkutut, ternyata kebiasaan ini kemudian artinya apa? Mempengaruhi batinnya, mempengaruhi ke dalam hidup batinnya, sehingga seringkali juga menimbulkan ketenangan batin. Sehingga kemudian orang-orang dulu, ya katanya orang-orang dulu, kata trainer tadi, artinya apa? Mudah untuk berefleksi, mudah untuk reflektif, mudah untuk mendengar. Karena apa? Batinnya tenang. Ya, kalau kemudian orang terlalu reaktif, cepat emosi, apa-apa marah, ya berarti sebenarnya satu pertanyaan, apa yang mengisi batinnya? Ya, tidak mungkin ketenangan, atau kemudian tidak mungkin karena apa? Tidak pernah belajar mendengar. Nah, kemudian kita lihat lebih lanjut, ada sebuah perusahaan otomotif di Jepang, ini punya kebiasaan untuk kemudian seluruh pegawai-pegawainya kemudian di training untuk mengikuti latihan meditasi. Ya, meditasi sesuai dengan agama dan kepercayaan mereka. Ya, yaitu kemudian dengan harapan apa dari perusahaan otomotif ini? Artinya apa? Kalau pegawai-pegawai ini, kalau karyawan-karyawan ini kemudian membiasakan diri juga untuk hening, untuk mengheningkan diri, maka dengan sendirinya apa? Ini mempengaruhi batin mereka, dan ini juga akan keluar mempengaruhi aktivitas mereka dalam pekerjaan. Dan memang kemudian terbukti dari apa yang dilakukan perusahaan ini, kemudian apa? Ternyata dengan latihan-latihan meditasi itu kemudian apa? Ini juga meningkatkan kinerja di perusahaan itu. Ya, kita juga sudah jumpai di sana-sini satu perkembangan di mana-mana. Ternyata kemudian dengan latihan meditasi dan sebagainya ini, artinya apa? Itu juga berfungsi untuk kesehatan, lalu itu juga berfungsi untuk ketenangan, kedamaian, ya, lalu kemudian bahkan juga penyembuhan dan sebagainya. Nah, satu pertanyaan sekarang, jadi ini saya ambilkan satu bentuk contoh dari suatu budaya
Dan kemudian satu contoh lagi dari kepercayaan atau agama tertentu, tetapi dengan tujuan sebuah perusahaan melakukan itu supaya artinya apa? Meningkatkan kinerja pegawai-pegawainya. Nah, bagaimana dengan kita, para pengikut Kristus, para murid-murid Kristus? Baik, akan kita lihat bagaimana yang diajarkan gereja ya. Jadi kemudian ada satu tradisi yang sangat dalam dan juga sangat tua dalam gereja. Ini juga berkembang sampai saat ini. Mari kita baca bersama-sama dari apa yang dinyatakan oleh Gereja Katolik, diajarkan gereja dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2708. Meditasi memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Usaha ini penting untuk memperdalam kebenaran iman, untuk menggerakkan pertobatan hati, dan memperkuat kehendak guna mengikuti Kristus. Doa Kristen terutama berusaha untuk bermeditasi tentang misteri Kristus, sebagaimana terjadi waktu pembacaan kitab suci, Lectio Divina, dan pada doa Rosario. Bentuk renungan doa ini mempunyai nilai yang besar, tetapi doa Kristen harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Jadi ini bagaimana gereja mengajar tentang doa ya, dan kemudian itu diajarkan gereja, dimuat dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2708. Gereja mengajar tentang meditasi. Ya, jadi meditasi memakai daya-daya batin yaitu pikiran, daya khayal, gerak perasaan, juga kehendak, kerinduan. Jadi daya batin yang terutama akal budi, lalu kemudian ingatan, kemudian kehendak. Jadi tujuan dengan orang melakukan meditasi yaitu kemudian memperdalam kebenaran iman, menggerakkan pertobatan hati, dan memperkuat, jadi menguatkan kita untuk bertekun untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, tetapi kemudian disoroti gereja bagaimana ini dapat dilakukan melalui pembacaan kitab suci. Lalu kemudian apa? Lectio Divina. Dan juga kemudian apa? Dinyatakan gereja di sini, yaitu juga dapat dilakukan meditasi ini melalui doa Rosario. Saya rasa membaca kitab suci, lalu kemudian Lectio Divina, doa Rosario, ini bagian kehidupan sehari-hari dari orang-orang Katolik. Oke, menjadi makanan sehari-hari bagi kita semua ya. Nah, tetapi kemudian yang ditekankan gereja di sini ya, doa Kristen atau doa Kristiani harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Saya tekankan lagi, doa Kristen harus mengejar lebih lagi perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Ada satu tekanan yang dinyatakan gereja, bahwa segala yang kita lakukan, doa-doa yang kita lakukan, kita persembahkan pada Tuhan. Baik, nah kalau kita rangkum, jadi gereja memberikan satu tekanan, ya meditasi, lalu bentuk-bentuk doa yang ada dan umum dalam gereja, dengan membaca kitab suci yaitu Lectio Divina, kemudian juga doa Rosario, tetapi kemudian harus punya tujuan yang harus dikejar. Tujuan yang mempunyai nilai yang jauh lebih besar, yaitu apa? Perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persekutuan dengan Dia. Di sini kemudian saya bahasakan tadi terjemahan dari dalam Katekismus ya. Tujuan doa Kristiani yaitu apa? Mengenal dan mengasihi Yesus Kristus serta bersatu dengannya. Bandingkan dari Katekismus Gereja Katolik nomor 2708 yang telah kita baca tadi. Mengenal dan mengasihi Yesus Kristus serta bersatu dengannya.
Ya, jadi doa ini punya tujuan, yaitu mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengannya.